Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Teman, dimanapun kalian berada, semoga kita semua tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman, sebelum saya melanjutkan pembicaraan lebih jauh, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Terlebih, ingin menagih diri saya sendiri. Sudah berapa banyak buku yang telah kita habiskan selama 1 bulan kemarin? Di bulan Oktober kemarin, sudah berapa banyak buku yang telah kita baca, kita teliti, kita habiskan. Ada yang sudah membaca 1 atau 2 buah buku, atau ada yang sudah membaca lebih daripada itu, atau mungkin ada yang sama sekali tidak membaca buku. Tak apa, teman. Buku itu hanya sebagian daripada ruang-ruang, sebagian daripada pintu-pintu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebab banyak pintu-pintu ilmu yang harus kita tempuh, yang harus kita kejar untuk mendapatkan keilmuan yang lebih baik. Teman, pernahkah teman berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menyisipkan hikmah di dalam buku-buku, di dalam pikiran-pikiran manusia yang kemudian dibuat menjadi sebuah tumpukan-tumpukan kertas, menjadi buku-buku yang kita baca, atau mungkin di dalam firman Tuhan yang berbentuk ayat-ayat tertulis, atau kita sebut dengan Al-Quran itu. Teman, pernahkah kita berpikir bahwa kehidupan berlalu tidak hanya menyisakan penyesalan-penyesalan atau mungkin sesuatu yang kita syukuri lebih lanjut. Terlebih di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengalaman kita, sekecil apapun, pengalaman-pengalaman sederhana yang kita lalui, terdapat atau terpampang hikmah yang dapat merubah hidup kita sendiri. Pernahkah kita berpikir demikian? Atau mungkin sebagian daripada kita berpikir bahwa ya, hidup hanya demikian. Apa yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari hanya angin lewat saja. Tanpa kita berpikir, tanpa kita berdiam sejenak, mengambil nafas untuk kemudian menerka-nerka hikmah apa sih yang sebenarnya Allah ingin sampaikan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita kehilangan akses untuk menggapai hikmah yang Allah tebarkan di muka bumi ini. Teman, saya ingin mencoba menceritakan pengalaman mungkin yang tidak hanya saya alami, namun teman-teman pun mungkin ada yang sama mengalami hal ini. Pernahkah kita melihat atau mungkin orang tua kita memelihara atau menanam bunga, merawat bunga, tanaman-tanaman yang mewajibkan kita selaku penghuni rumah untuk menyiraminya setiap saat, setiap waktu jika tanah-tanah itu mulai kering, atau mungkin mewajibkan diri kita untuk menjaga tanaman itu dari serangan hama berupa ulat, berupa keong dan lain sebagainya. Teman, suatu ketika saya berpikir mungkin tanaman-tanaman itu hanya sebatas penghias rumah saja, agar ketika tetangga kita berkunjung ke rumah atau orang-orang jauh berkunjung
silaturahmi ke rumah kita, ada keindahan tersendiri yang tercipta di lingkungan rumah kita berupa bunga-bunga itu. Namun kesimpulan seperti ini begitu saja hilang dari pikiran saya setelah saya di suatu ketika saya diajak oleh ayah saya sendiri untuk berkunjung ke rumah saya di kampung. Awalnya ayah hanya mengajak saya untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudaranya. Namun ketika itu ayah berkata untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah lama kami yang terbilang sudah cukup bertahun-tahun lamanya kita tinggalkan. Kita hanya berkunjung ke sana ketika mendapati hari libur panjang saja. Biasanya kami di sana bermakan-makan bersama saudara-saudara ayah, atau mungkin di sana biasanya kami melakukan kegiatan-kegiatan untuk merekatkan tali silaturahmi kita. Pada suatu ketika saya dan ayah telah selesai bersilaturahmi dengan saudara-saudara ayah, beliau mengajak saya untuk menyirami bunga-bunga, membersihkan rumah yang sudah seringkali berdebu walaupun telah berulang-ulang kali kami bersihkan. Ketika itu saya hanya ditugaskan untuk membersihkan debu, membersihkan bila ada sarang laba-laba saya bersihkan semua, bila ada sampah yang terbawa angin saya bersihkan. Sembari ayah pada saat itu hanya asyik menyirami bunga-bunga, terutama ada bunga yang baru ayah tanam dan terlihat sudah mulai mekar. Pada saat itu beliau sedang merawat bunga matahari yang sudah mulai terlihat indahnya, sambil jika pagi-pagi kami mungkin mengopi di sana sambil memandangi pemandangan berupa tanaman-tanaman hias itu. Sejuk mungkin hati ayah saya. Namun ketika ayah sedang khusyuk menyirami tanaman-tanaman itu, satu demi satu tetangga lewat, satu demi satu teman lama ayah lewat. Tidak sedikit di antara mereka berhenti sejenak bertanya kepada ayah mengenai kabar keluarga, mengenai kabar pekerjaan ayah. Itu saya dengarkan dengan tidak begitu seksama karena saya memiliki tugas lain, yaitu membersihkan sampah-sampah yang tadi berserakan di depan rumah. Ketika itu saya hanya berpikir bahwa mungkin ini biasa terjadi. Ini adalah hal yang tidak seharusnya saya soroti secara serius, bahwa ini adalah sebuah kejadian yang amat luar biasa. Tidak demikian. Ketika itu setelah saya pulang dari kampung, saya mencoba untuk merenung-renung, untuk berpikir sejenak apa sih yang sebenarnya terjadi tadi itu. Sehingga saya berada pada titik kesimpulan bahwa sebenarnya yang disiram oleh ayah itu bukan hanya tanaman-tanaman, namun terlebih sapa dari saudara-saudaranya, dari tetangga-tetangganya. Sapaan-sapaan itu yang telah lama mati, yang telah lama ditinggalkan, yang telah lama kering, ayah sirami kembali, sehingga tidak sedikit di antara pembicaraan ayah bersama tetangga-tetangga, bersama teman-teman lamanya itu terdengar asyik di telinga, seperti telah lama berpisah lalu bertemu dengan saling melontarkan salam kebahagiaan. Jadi sejak itu saya berpikir bahwa mungkin
para nenek moyang kita, leluhur kita seperti biasa menyimpan tanaman bunga-bunga hias di depan rumah kita sendiri, di depan rumah-rumah. Tidak menyimpan tanaman-tanamannya itu di belakang rumah. Sebab mereka menginginkan silaturahmi terjadi, menginginkan ada sapaan dari tetangga-tetangga yang mungkin ya itu tadi telah lama kering, telah lama tidak berjumpa. Teman, sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah ada banyak hal yang harus kita baca di realitas kehidupan kita yang mewajibkan diri kita sendiri untuk bertafakur, untuk tidak hanya berdiam diri di kamar-kamar, kita membaca buku, kita sibuk dengan buku-buku, tumpukan-tumpukan buku itu, dan melupakan buku-buku yang Allah tebar di muka bumi, yang Allah sisipkan dalam perjalanan hidup kita yang terbilang sederhana ini. Hanya untuk mengajari yang namanya silaturahmi, Allah memiliki pola tersendiri. Jika kita mempelajari apa itu silaturahmi dalam buku-buku, mungkin kita akan dikenalkan dengan fadilah-fadilahnya. Kita akan dikenalkan dengan mekanisme silaturahmi yang begitu-begitu saja. Kita datang ke rumah, kita datang ke tempat-tempat yang sekiranya kita dapat bertemu dengan teman-teman, dengan tetangga-tetangga kita. Tapi dalam pengalaman saya kali ini, Allah memiliki pola silaturahmi yang berbeda. Allah seolah menampakkan buku-bukunya, menampakkan ayat-ayatnya yang sebenarnya ini itu begitu berharga untuk kita dapatkan, begitu berharga untuk kita baca, begitu menyegarkan jiwa kita. Maka jangan pernah teman-teman menilai sesuatu yang seolah lewat begitu saja dalam kehidupan kita dengan penilaian yang biasa-biasa saja, dengan tidak menaruh perhatian terhadap apa yang kita lalui itu, atau bersikap acuh tak acuh, menyepelekan, menganggap itu adalah sebuah hal yang remeh-temeh. Suatu ketika Rumi pernah mengatakan, "Janganlah engkau seperti iblis, hanya melihat air dan lumpur ketika memandang Adam. Lihatlah di balik lumpur, beratus-ratus ribu tanaman yang indah tumbuh darinya." Rumi ingin mengatakan bahwa ketika kita melihat sesuatu hanya dari wujud secara langsungnya kita lihat, maka tidak jauhlah kita dari iblis yang memandang Adam hanya sebatas air dan lumpur. Namun sebaliknya, kita harus dapat menyingkap apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita, terlebih apa yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika itu telah kita dapatkan, itu telah kita biasakan, maka ingatlah, kita akan mendapati tanah yang bertutur, langit yang berucap, daun yang menyusun alinea, kambing yang berjalan mencari madu di ladang, dan orang gila yang suci perkataannya. Teman, ingat, ilmu tidak hanya tentang kata. Ilmu itu banyak sekali pintu-pintunya, termasuk alam semesta ini. Harus kita baca alinea demi alinea, kata demi kata. Teman, bukankah titah pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah adalah titah membaca? Membaca apapun, membaca buku, membaca keadaan, membaca semesta. Sehingga ketika teman-teman sudah terbiasa membaca itu semua, titah Al-Quran selanjutnya adalah Iqra wa rabbukal akram.
bacalah dan kemudian kita mengagungkan nama Tuhan kita. Karena tiada lain, Allah memperkenalkan ini semua kepada kita, membukakan cahayanya kepada hati dan pikiran kita untuk terbiasa membaca pola-pola, membaca jejaring tanda, membaca buku-buku, membaca kata-kata, membaca segala apapun yang terlintas di dalam kehidupan kita. Itu semua adalah cermin daripada kekuasaan Allah. Itu semua adalah tanda bahwa Allah sangat berkuasa, bahwa Allah ada dalam setiap fase-fase kehidupan kita. Allah selalu ikut andil dalam kehidupan kita, dalam hal sekecil apapun dalam kehidupan yang sering kita lupakan, yang sering kita acuh tak acuh terhadapnya. Jadi yang saya ingin katakan kepada teman-teman adalah jangan pernah berhenti di buku, jangan pernah berhenti di kata. Mulailah kita membakar buku-buku itu untuk kemudian kita tercerahkan. Bukan berarti saya memerintahkan teman-teman untuk membakar buku-buku, menghanguskan buku-buku, tapi untuk tidak hanya membaca buku, tapi membaca realitas sosial. Jangan pernah kita menutup diri kita dengan hanya mendekap buku-buku di kamar, di rumah-rumah. Tapi juga kita harus kemudian membuka diri, melihat realitas sosial. Kita bersilaturahmi dengan teman-teman untuk mendapatkan ilmu yang lebih luas. Ilmu yang kita dapatkan tidak hanya berurusan dengan kata-kata, namun lebih kepada pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Teman, mari kita istighfari. Mungkin saja dalam kehidupan kita seringkali melupakan tanda-tanda yang Allah telah pampang di depan mata kita. Kita lupakan begitu saja. Kita beristighfar terhadap hal itu semua. Dan kemudian kita melangkah lebih lanjut kepada cakrawala yang begitu luas. Cakrawala yang tidak terbatas lagi, yang tidak dibatasi oleh aturan-aturan kalimat, aturan-aturan kata. Kita akan sampai kepada pemahaman bahwa apa yang Allah perkenalkan kepada kita itu semua tidak akan pernah sia-sia. Mulai dari pengenalan kita terhadap diri kita sendiri, terhadap Tuhan, dan terhadap semesta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.